Oke, selamat datang kembali. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang regresi data panel menggunakan Fuse versi 13. Nah, regresi data panel ini adalah jenis data yang menggabungkan antara data cross-section dengan data time series. Contoh data cross-section ini adalah data yang bersifat uh, organisasi yang bukan tahun. Nah, sedangkan yang time series ini adalah data yang berbentuk tahun. Nah, ini tampilan data untuk uh, regresi data panel, di mana regresi data panel ini gabungan antara cross section. Yang cross section ini contohnya AA, BB, ini satu data misalnya, tanpa tahun gitu. Kalau udah digabung dengan tahun seperti ini, maka ini disebut dengan data panel atau data gitu. Nah, sekarang kita akan fokus pada regresi data panel. Bagaimana apabila terjadi heteroskedastisitas? Gimana pengobatannya gitu? Kadang ada dosen itu yang menginginkan atau yang memiliki pemahaman bahwa regresi data panel ini datanya harus asumsi klasiknya terpenuhi gitu. Kalau tidak, harus ada pengobatannya gitu. Tapi ada juga dosen yang berpemahaman bahwa regresi data panel ini datanya tidak perlu asumsi klasik gitu. Ada juga seperti itu gitu. Sekarang kita akan fokus pada bagaimana pengobatan untuk data yang terjadi heteroskedastisitas atau autokorelasi juga boleh. Nah, yang pertama harus kita lakukan dulu, coba kita cek dulu uji normalitas data, kemudian multikolinearitas, heteros, dan autokorelasi. Nah, data yang kita gunakan seperti ini data khayalan aja. Nah, kita coba buka di Fuse 13. Untuk menggunakan regresi data panel, kita coba dulu ya untuk analisis datanya untuk asumsi klasik. Cek dulu berapa jumlah data. 140 jumlah datanya. Ini ada 140 data. Oke. Nah, ini enaknya pakai yang versi 13 ke atas. Tinggal klik MPT group. Nah, masukkan. Ini tinggal kita input datanya seperti ini. Kita kopikan aja. Klik kanan, di copy. Kemudian datanya dipindah ke Fuse. Tinggal diklik aja di sini. Ini variabel Y. Disesuaikan dengan Excel-nya ini. Sesuaikan dengan ini. Ini X1. Ini X2. Ini panah ke kanan ya. Enter. Kemudian ini X3. 1. Oke. Nah, ini jangan disilang, biarkan aja. Sekarang kita tes dulu uji normalitasnya. Klik pertama itu variabel Y. Klik kedua, tekan Ctrl, tahan. Klik kedua X1, X2, X3. Klik kanan, ambil open, ambil equation. Ini tinggal kita otak-atik juga bisa sebenarnya. Spasi di sini pindahkan seperti ini. Option ini masih ordinary ya. Oke. Nah, kemudian simpan dulu, freeze, name, hasil, mungkin tidak boleh pakai spasi, silang. Kemudian kita cek dulu uji normalitasnya. Nah, di sini ternyata datanya tidak berdistribusi normal. Ini terlalu kecil ya. Ini datanya, ini nggak kelihatan pula. Nah, seperti ini. Nilai probability-nya 0,000, kecil dari 0,05. Artinya data tidak berdistribusi normal.
Maka kita akan coba lakukan transformasi data. Nah, kita coba transformasi data ini kita silang lagi aja, karena nggak perlu juga kan. Kita kopikan ini, pindahkan aja ke sini, di Ctrl V. Nah, coba kita logkan aja, mana yang bisa normal aja datanya. Seperti ini. Nah, coba kita kopikan, klik kanan copy. Nah, ini klik kanan paste. Udah. Kemudian kita klik kanan lagi, open expression. Ini boleh dipindah, boleh enggak ya. Oke, nah sekarang udah keluar. Ini model yang kedua ya. Hasil 2 kali. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi normalitasnya. Nah, di sini datanya nilainya 0,07. Sudah besar dari 0,05, berarti sudah berdistribusi normal. Nah, sekarang kemudian simpan name. Mungkin ini normalitas. Hilang. Kemudian view estimate option. Kembalikan lagi. Kemudian kita akan coba cek multikolinearitasnya. Pakai VIF aja. Ini varian Poisson vector. Lolos karena nilai VIF-nya kecil dari 10. Berarti tidak terjadi multikolinearitas. Freeze name multi. Oke. Kemudian kembali lagi estimate option. Coba sekarang heteros. Coba pakai brush pagan 0,00 berarti tidak lolos. Coba yang lain pakai glacier mungkin ini juga tidak lolos karena datanya terjadi heteros. Nilai heteros ini kalau yang bagus itu yang tidak terjadi itu kalau nilai probabilitasnya ini di atas 0,05 atau besar dari 0,05. Ini kan kecil. Berarti ini terjadi heteros atau bermasalah datanya gitu. Gimana solusinya? Maka kita akan lanjut pada model berikutnya. Nah, ini boleh disimpan seperti ini. Heteros. Oke. Silang. Nah, kalau udah seperti ini tinggal disilang aja. Maka model kita akan masuk ke model regresi data panel dengan catatan modelnya itu diubah gitu. Nah, gimana cara ngubahnya? Menurut Napitupulu, pengobatannya dilakukan dengan cara menggunakan cross-section model. Nah, di sini kita akan langsung ke regresi data panelnya. Word. Nah, kemudian ambil balance panel. Start data, berarti start datanya adalah 2021 sampai 2025 ya. 2021 sampai 2025. Endnya 2025. 140 bagi 5 berarti ada 70 data. Bukan ya. 140 bagi 5 berarti ada 28 data. Nah, baru kita oke kan. Delete aja semuanya. Ini udah data baru lagi aja. Kalau tadi harusnya disimpan tadi. File, save as. Disimpan. Nah, kemudian ini kita ulang lagi nih. MPT. Nah, ini udah datanya sampai ke 28 data. Kita kopikan yang ini. Ini kita copy. Pindahkan ke sini, paste. Pastikan semuanya terisi. Nah, ini variabel Y. Ini X1.
X2, X3. Nah, setelah ada Y, klik pertama, kemudian tekan Ctrl, tahan, X1, X2, X3. Klik kanan, open, question. Ini tinggal dipindahkan aja. Nah, ditekan seperti ini. Ini kita sekarang menggunakan model Common Effect. Nah, ini model Common Effect, Freeze, Name, Common. Oke, abaikan saja dulu. Sekarang kita lanjut dulu. Pilihannya di sini ada Langreng, Haussmann, atau Chow. Dicoba saja. Ambil view, fixed atau redundant. Kalau ini adalah Uji Chow, ini Langreng, ini Haussmann. Coba Chow. Tidak bisa. Coba Langreng. Ah, ternyata bisa. Berarti ini ada Langreng. Kita simpan dulu aja. Langreng. Nah, sekarang modelnya kita estimate lagi. Kita ganti estimate-nya menjadi fixed. Simpan, freeze, name. Ini fixed. Nah, sekarang kita akan coba Langreng sudah tadi, berarti coba dengan Chow. Nah, berarti ini adalah uji Chow. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke estimate, ambil yang random. Nah, ini adalah yang freeze, name, random. Nah, kemudian kita akan terakhir uji Haussmann berarti ya. Freeze, name, Haussmann. Oke. Apa gunanya? Ini kita gunakan untuk melihat model mana dulu yang terpilih gitu. Karena pengobatan ini digunakan apabila yang terpilih itu adalah fixed. Sekarang kita coba uji Chow. Datanya 0,000. Uji Chow di sini datanya 0,000. Berarti yang terpilih adalah fixed effect. Karena dia kecil dari 0,05. Yang terpilih adalah fixed effect. Nah, sekarang kita lanjut ke uji Haussmann. Di sini nilainya 0,377. Berarti yang terpilih adalah di Haussmann random effect. Nah, sekarang lihat di Langreng. Langreng yang terpilih ini adalah nilainya 0,000. Berarti yang terpilih adalah random effect. Nah, kebetulan di sini yang terpilih ini adalah random effect karena ada dua yang memilih random effect. Nah, andaikan ini yang terpilih adalah fixed effect atau common effect, maka perlu dilakukan yang namanya cross-section model. Gimana caranya? Kita kembali lagi ke estimate, panel, kembalikan ke fixed, kalau kita pakai fixed. Pakai yang di sini boleh, cross-section weight, itu apabila yang hanya terkena itu heteros. Kalau yang sure, itu kalau yang sudah terkena sampai ke autokorelasi juga bermasalah. Nah, boleh memakai ini kalau dia bisa. Kalau ini nggak bisa, ada positif or negatif, maka pindahkan ke, ini kita kembalikan ke no wax lagi.
Ini kita kembalikan lagi ke no weight. Nah, kemudian ini kita ambil yang cross section weight. Nah, modelnya akan berubah seperti ini. Nah, ini menggunakan fixed effect yang model kedua yang sudah memenuhi standarnya. Artinya di sini model dari fixed effect ini yang ordinary diubah menjadi GLS. Sama dengan model pada random effect. Nah, model ini yang kita gunakan untuk melihat hasil dari penelitian selanjutnya. Di mana ini koefisien regresi untuk regresi data panelnya, nilai konstanta yang negatif, ini artinya jika variabel X ketiganya ini bernilai tetap, maka variabel Y-nya itu sudah menurun. Antara X1, X2, dan X3 ini memiliki hubungan searah dengan variabel Y. Maka kalau ketiga variabel ini meningkat, maka variabel Y-nya juga meningkat. Nah, untuk uji T, kita lihat di sini X1 yang signifikan karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Artinya hanya variabel X1 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita lanjut ke adjusted R-square. Nilainya adalah 87,37%. Probabilities untuk uji F itu di bawah 0,05. Artinya secara keseluruhan ketiga variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kurang lebih seperti itu bagaimana menggunakan analisis regresi data panel apabila terjadi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga follow Instagram. Terima kasih.